Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya Inga Dinasari, NPM 2001051012 akan menerangkan tentang antara wahyu dan akal. Wahyu dan akal tidak mungkin bertentangan. Wahyu menempati posisi yang sangat mulia, dan akal pun juga. Wahyu berlaku untuk seluruh umat manusia, dan akal pun juga. Selanjutnya, perbedaan keduanya. Wahyu diturunkan Allah kepada manusia melalui perantara nabi atau rasul, sedangkan akal tidak. Wahyu menembus batas ruang dan waktu, sedangkan akal tidak. Selanjutnya, berkaitan dengan persoalan akal dan wahyu. Ini setidaknya ada 4 aliran, yaitu yang pertama aliran Mu'tazilah, yang kedua Asy'ariyah, yang ketiga Maturidiyah Samarkand, dan yang terakhir yaitu Maturidiyah Bukhara. Sedangkan hal yang dipersoalkan juga ada 4 macam, yaitu 1. Mengetahui Tuhan, 2. Kewajiban mengetahui Tuhan, 3. Mengetahui baik dan buruk, 4. Kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Selanjutnya, menurut Mu'tazilah, seluruh pengetahuan dapat diperoleh melalui akal, termasuk mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Abu Huzailah menegaskan bahwa meskipun wahyu tidak turun, manusia tetap wajib beribadah kepada Tuhan sesuai dengan pengetahuan tentang Tuhan. Begitu juga dengan kebaikan dan keburukan juga dapat diketahui melalui akal. Jika dengan akal manusia dapat mengetahui baik dan buruk, maka dengan akal juga manusia harus tahu bahwa melakukan kebaikan itu adalah wajib dan menjauhi keburukan itu juga wajib. Yang selanjutnya yaitu menurut aliran Asy'ariyah. Pertama, sesuai kewajiban manusia hanya dapat diketahui melalui wahyu. Jika wahyu tidak turun, maka tidak ada kewajiban bagi manusia, karena akal tidak mampu membuat kewajiban tersebut, terutama kewajiban beribadah kepada Tuhan dan kewajiban melakukan yang baik serta kewajiban menjauhi yang buruk. Adapun berkaitan dengan mengetahui Tuhan, Asy'ariyah sepakat dengan Mu'tazilah, yaitu dapat diketahui melalui akal, sedangkan mengetahui baik dan buruk akal tidak mampu, karena sifat baik dan buruk sangat terkaitan dengan syariat. Sesuai disebut baik jika dapat pujian syariat dan dianggap buruk jika dikecam oleh syariat. Karena pujian dan kecaman bersumber dari wahyu, maka sesuatu dapat dikatakan baik dan buruk juga melalui wahyu. Yang ketiga yaitu menurut Maturidiyah Samarkand. Menurutnya akal mengetahui 3 hal, yaitu mengetahui Tuhan, mengetahui kewajiban beribadah kepada Tuhan, dan mengetahui baik dan buruk. Hal ini sama dengan Mu'tazilah, bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Artinya dalam hal ini wahyu hanya berfungsi sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan akal, sedangkan pengetahuan tentang kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk, akal tidak punya kemampuan. Yang berperan di sini adalah wahyu, hanya saja menurutnya sebab yang mewajibkannya dapat diketahui akal, seperti jujur itu diwajibkan karena membuat pelakunya menjadi terhormat. Yang terakhir yaitu menurut Maturidiyah Bukhara. Aliran ini ternyata lebih dekat dengan Asy'ariyah, di mana akal baginya hanya dapat mengetahui Tuhan. Karena itu tidak alasan bagi siapapun untuk tidak tahu tentang Tuhan, karena hal itu memang kapasitas akal. Namun sedikit berbeda dengan Asy'ariyah, baginya akal juga mampu mengetahui baik dan buruk, karena baik dan buruk dapat dilihat dari sifat natur dari sesuatu itu. Adapun mengetahui kewajibannya hanya dapat dilakukan melalui wahyu, karena akal tidak punya kapasitas dalam hal itu. Dalam agama, setiap kewajiban memiliki konsekuensi hukum di akhirat. Karena itu yang berperan di sini adalah wahyu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana fungsi wahyu itu sendiri.
Pertanyaan ini hanya ditujukan kepada Mu'tazilah dan Maturidiyah samarkan, karena bagi mereka akal manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga tanpa wahyu pun manusia dapat mengetahui semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan perbuatan manusia. Ada dugaan bahwa mereka, terutama Mu'tazilah, menafikan wahyu karena terlalu besar memberikan kapasitas kepada akal. Namun ternyata dugaan itu keliru, karena wahyu bagi mereka tetap dibutuhkan, yakni untuk mengetahui cara beribadah kepada Tuhan. Fungsi wahyu itu sendiri yaitu sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan yang dihasilkan oleh akal, sebagai informasi terhadap pengetahuan yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan. Jadi ternyata seberapapun besarnya kemampuan akal, ternyata akal tidak mampu mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Dalam hal itu wahyu turun memberikan petunjuk. Jadi menurutnya Mu'tazilah, wahyu berperan sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki oleh manusia, serta sebagai informasi bagi manusia tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Jika manusia tidak menggunakan wahyu, maka akan dikhawatirkan mereka akan tersesat. Baik, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.